Biasa berdoa, kumpul berangkat gitu kan. Di perjalanan nih singkat cerita Bang ya. Di perjalanan itu ada kucingnya. Udah jalan pas ngelangkah dia pingsan. Si cewek apa si cowok? Cowoknya. Wah kaget kan. Pas dilihat mukanya si matanya udah putih. Azan ayo terus Allahu Akbar gitu kan. Udah curiga ke situ kan. Depan, itu grup yang depan 5. Malah kesurupan lagi. Malah ketawa-ketawa lagi. Wah, assalamualaikum, punten ya sareng saha. Sia teu kudu nyaho aing saha. Lu nggak perlu tahu gua siapa. Ya, itu. Sia teu kudu nyaho aing saha. Ku sia bawa babaturan maneh buru-buru sia ka luhur. Di dieu mah sia moal benar. Moal benar. Hola guys, welcome back to KPR Kaktus Podcast. Masih balik lagi sama gua Fabiolo tentunya aka Nandos. Jadi malam ini kita akan bahas lagi perhororan duniawi tentunya dengan narasumber gue dengan Bang Deden. Bukan. Apa? Tapi nama saya KDM, bukan Kang Deddy Mulyadi. Itu Gubernur Jawa Barat. Nama saya Kang Deden Maulana. Oh, Kang Deden Maulana. Jadi belakang lu tuh Maulana. Iya. Oh, Maulana tuh yang penyanyinya Gigi ya? Yang panas. Panas. Okay. Bukan langsung ngobrol ya. Jadi Kang Deden ini adalah dulu temen gue guys. Sekarang gue undang karena dia punya cerita yang sangat-sangat horor. So, stay tune untuk kalian semua dan jangan lupa persiapkan perbekalan sebelum kalian mulai nonton video kali ini. Jangan lupa kayak lu punya popcorn, kopi dan segala macam untuk selama nonton ini supaya lu enjoy chill aja. So, let's go. Oke, halo selamat malam Kang KDM, Kang Deden Maulana. Bukan Kang Deddy Mulyadi ya. Oh iya, KDM-nya Kang Deden Maulana. Bisa aja ya. Udah lama kita nggak ketemu ya? Udah berapa tahun? Lama. Berapa tahun ya? Mas kemarin aja kamu main kan? Enggak pas kita pernah kerja bareng sekitar 7 tahun yang lalu lah. Iya, nggak ada lah 7 tahun lah. 7 tahun yang lalu, gila sih. Bang, lu cerita kali ini nih, cerita tentang apa nih? Horornya di mana nih? Bisa lu mulai ya? Oke, yang pertama, yang pasti siapa sih yang nggak tahu kalau kita hiking ke Gunung Gede? Tahu, rata-rata. Ya. Orang Bogor, Jakarta dikarenakan Bandung. Dan di mana Gunung Gede dan juga Gunung Gede Pangrango kan, itu sebenarnya sih beda ya. Tapi kan antara Gunung Gede sebelahan. Memang seperti dekat, namun ya tetap aja. Jadi memang beda. Mana Gunung Gede, mana juga Gunung Gede Pangrango lebih tepatnya. Walaupun ada satu trek yang kalau via Cibodas ya. Cibodas itu lu ke kanan dari dari Kandang Badak lu bisa ke Pangrango, kiri lu ke Gunung Gede. Nah itu. Jadi kalau untuk ke Gunung Gede mungkin teman-teman yang lihat juga ya mungkin bisa ambil hikmahnya, bukan saya punya sombong ataupun ria, enggak sih, lebih tepatnya kita hanya sharing aja ya. Betul, Mas ya. Nice banget. Ya jadi Bang gini, yang pertama saya punya cerita di Gunung Gede, lebih tepatnya bukan Gunung Gede Pangrango ya, Gunung Gede. Jadi itu kan ada 3 jalan ya untuk pendakian ke Gunung Gede itu. Yang pertama lewat Putri, kedua lewat rutenya ya, lewat Putri, terus yang kedua ada Cibodas, itu berdekatan. Di mana ada juga satu lagi di Salabintana ya. Salabintana itu arah Sukabumi. Sukabumi ya. Jauh banget. Ada 3 gitu kan untuk jalannya. Kebetulan saya dengan rekan-rekan saya memang udah di wah gimana nih, udah lama nih gak naik gunung gitu kan. Ini tahun kapan nih Bang kalau boleh tahu? Sekitar tahun 2017. 2017. Berarti sebelum Covid lah ya. Sebelum Covid. Itu jauh sebelum Covid. Dan saya dengan teman-teman, biasanya kalau untuk teman-teman sendiri itu udah biasa, dia udah bikin grup sendiri. Saya pertama tuh masuk ke grup itu. Tapi bukan pertama naik gunung nih. Bukan pertama, tapi sebelum-sebelumnya pernah. Saya 2013 naik Gunung Gede juga sempat. Aman-aman aja gitu kan. 2013 aman-aman aja. Dan ngadain lagi tuh acara gimana kalau kita naik Gunung Gede gitu kan. Kebetulan liburnya kan barengan juga di tempat kerja gitu kan. Dan ada suatu kelompok yang mungkin rekan saya itu ngadain, terus saya diajak. Oke, berapa orang nih Bang yang waktu itu naik? 11 orang.
Wih, rame. 11 orang ya. Main bola bisa itu? Main bola 12 orang ya. Main bola itu 12 orang ya. Oh, 12 orang sama lu. Enggak, 11 orang sama saya. 11 sama lu. Jadi 10 orang itu cowok dan 1 orang cewek. Kenapa? orang cewek. Sebelum lu sampai sono kenapa satu cewek ini? Apa dia leadernya? Enggak. Jadi yang kelompok yang 10 orang, kalau saya kan ditambah saya kan jadi 11 orang ya. Yang 10 orang itu udah biasa dia. Udah pada berdeket tuh gitu kan. Dia sebelumnya pernah naik juga gunung mana ke gunung mana kayak gitu kan. Dan kebetulan dikarenakan memang saya baru pertama diajak gabung ke kelompok yang gitu gitu kan. Meskipun itu teman-teman saya juga tahu gitu kan, orang-orangnya tahu gitu kan. Dan alhasil kenapa itu 1 orang cewek dikarenakan yang pertama dia mau kayak prewedding kayak gitulah mungkin lah ya. Nah itu dia mungkin gitu kan. Kayak mau gue tuh nikah. Oh, dia ngelamar di atas gunung. Enggak juga sih. Mungkin foto-fotonya kali ya. Pengen di acara pernikahan itu kan pengen diliatin gitu kan. Mungkin kayak gitu kali ya. Bawa dress dong dia ke atas. Enggak juga sih. Enggak cuma outfitnya outfit gunung aja gitu. Outfit gunung aja kebetulan gitu kan. Ayo singkat cerita dan di mana itu kalau gak salah itu naiknya itu malam Selasa. Malam Selasa Ya. Itu kita persiapan dari pulang kerja sama teman-teman semuanya itu mulai gitu kan. Dan dimana untuk awalnya sih kita naik lewat Putri gitu kan, turun Cibodas gitu kan. Betul. Kan itu kan ini lintas ya, ya lintas. Biasanya kebanyakan kayak gitu Bang. Karena Putri kan naik tuh paling cepet 6-5 jam Ya. Kalau Bodas itu bisa 10 sampai ya 11 jam lah. Lumayan. Lebih lama Bodas. Lebih lama. Memang lebih lama Bodas sih. Iya benar. Untuk jalurnya juga memang lebih ada tanjakan setan juga kan. Iya. Di Bodas. Nah. Bener-bener setan tuh tanjakan. Buset pakai tali gitu. Iya luar biasa ya. Jadi udah ngacain pulang kerja langsung. Terus gimana tuh kita mau bawa motor? Apa memang mau bawa mobil? Wah gini lintas aja gitu kan. Mending lintas aja deh. Jadi gak usah bawa motor. Jadi kita sewa angkot. Bukan angkot, tapi mobil cup. Mobil apa? Kolbak ya. Mobil kolbak cup lagi. Mobil kolbak. Jadi gue pengajian dong di belakang gitu. Iya kayak mama pengajian kayak gitu kan. Tim hore gitu kan, seru-seruan lah gitu kan. Naik gunung kan seru banget. 11 orang lagi. 11 orang lagi gitu kan. Aman lah gitu kan. Wah kayak gimana ya biasa di saat awal gitu kan si abangnya udah bilang nanti jam sekian jemput di Cibodas, nanti ditelepon lagi lah gitu kan. Naik dari Putri tuh mulai di berangkat kerja kumpul. Jam berapa nih Bang? Jam sekitar pulang kerja jam 7 kita berangkat ya jam 7 jam setengah 8 lah. Setengah 8 tuh lu udah sampai di Posko Putri? Belum. Itu jam 9, jam 9-an. Jam 9 di Posko Putri itu. Putri situ ya. Di Semaksi Putri itu jam 9 ya. Udah jam 9 biasa untuk peralatan dilihat dulu gitu kan, peralatannya pakai lengkap kan, repot juga kalau gak bawa kompor kayak gitu kan. Betul, ya. Semuanya dicek lagi, semuanya barang-barang dan juga anak-anak ya ada ngakaknya juga sih, mungkin saya dikerjain juga sama teman-teman ya. Dan di mana mungkin dikarenakan saya baru pertama gabung ke grup itu, jadi wah otomatis ini tenda nih, bawa tenda gitu kan. Kebetulan dulu lu ceritanya. Iya, saya kan bawa dulu itu bawa tas carrier itu yang kapasitas 70 liter mah gede banget. Iya. Segini dong. Gini. Oh buset. Udah kayak bawa kulkas tuh. Jadi porter sekalian. Iya. Itu tenda kapasitas 4. 4 kan. 4, kapasitas 4 tuh dimasukin dan ya mungkin dikerjain juga kali ya itu. Ditambah gitu kan. fisik lu mungkin yang dilihat paling oke nih mungkin. Ya harus ya oke kalau naik gunung gitu. Yang pertama harus oke fisik sih. Sebelum pokoknya nyaranin buat naik gunung sebelum hari H itu ya kita seenggaknya fisik dulu lah 2 bulan itu sebelum minimalnya itu sebulan lah kita fisik dulu. Sebulan ke hari H. Saya punya temen dia nyiapin fisiknya naik gunung itu cuma 2 hari. 2 hari. Oke, 2 hari ya. Dia 2 hari. Alhasil pas naik kakinya pengkor, Pak. Kakinya pengkor. Pengkor. Nah, dari situ lanjut lagi nih ceritanya Bang ya. Jadi oke, bawa katanya itu tuh jam 9 nih di Simaksi. Iya di Simaksi tuh udah persiapan. Bawa tuh katanya itu tuh
bawa tas tuh gitu kan. Oh, tasnya tuh masih kosong tuh katanya. Bawa nih tenda nih kapasitas 4 gitu kan. Ya udah oke lah. Nanti gantian gampang oke. Pas dicek yang lainnya teman-temannya ada bawa kue kiloan gitu kan. Ya elah gitu kan, tas bagus tapi bawa kue kiloan gitu kan. Yang lainnya bawa keripik segala macem, gila. Nah gua bawa tenda, memang brengsek emang gitu kan. Sebenarnya niat mereka mau di sana mau dagang. Jujur mau dagang sebenarnya. Niatnya mau dagang. Ada kayak gitu komplain kan otomatis. Lah, nah ini kurang lawan kieu sih berat gitu kan. Mungkin gampang gantian gitu kan, gampang gantian karena emang yang lain bawa kue keluar kayak gitu kan, itu buat makanan juga gitu. Ya, oh oke nerima. Untuk keperluan gitu bersama. Kan. Oh, keperluan bersama katanya gitu kan. Nanti gantian katanya. Mulai tuh naik sekitar jam 10. Jam 10 malam. Naik jam 10 malam tuh gitu kan. Keadaan cuaca aman ya? Aman, masih aman dulu, tapi memang agak sedikit redup gitu kan. Udah mau hujan tapi ya lah gitu kan. Mau hujan insya Allah gitu kan. Ayo gas, biasa berdoa, kumpul berangkat gitu kan. Di perjalanan nih singkat cerita Bang ya. Di perjalanan itu ada kucing Bang. Kucing warna apa nih? Putih. Kucingnya warna putih. Itu udah lewat, udah bisa dikatakan itu kan ada tangga dan memang itu batu ya, bebatuan. Mungkin abang juga pernah. Ini setelah Posimaksi kan? Via Putri. Lu lanjut jalan kan ke sebelum atas, pos 2 terus sebelum udah pos 2. Itu pokoknya ada warung. Ada warung di sebelah kiri yang pohon tumbang gede. Tahu gue. Nah, itu. Tahu. Itu. Karena gue beli gorengan di situ. Nah. Iya. Pohon itu kan ke atasnya lagi kan bener lagi kurang lebih sekitar 1 sampai 2 jam lagi ke Surken kan. Betul ya. Gitu kan. Nah, di situ memang sebelum nyampe warung itu kok ada kucing dan untuk cuaca udah mulai agak gerimis. Dimana itu udah mulai ke subuh jam 1. Iya. Jam 2-an lah ya. Sekitar jam 1. Jam 1:30. Mulai di situ kita istirahat dulu, mau pakai jas hujan enggak? Kata teman-teman gitu kan. Udahlah gerimis ini sedikit lah gitu kan, aman gitu kan meskipun gelap gitu. Pakai helm kan semuanya kan, naik malam gitu kan. Udah kayak gitu, terus anehnya itu loh, kok ada kucing di atas, siapa yang bawa pertanyaan? Agak janggal ya. Aneh. Kucing ya, di soalnya itu udah mulai deket Surken kan? Ada kucing putih gitu kan. Nah dari situ loh, ya kucing gitu kan. Nih kucing sih aneh, baik antepkeun gitu kan. Biarinlah. Diemin aja lah ya. Diemin aja ya. Ya udahlah, biarin. Dan gitu juga pertanyaannya agak sedikit aneh. Anehnya itu kok udah mau deket Surken gitu kan. Tapi kok subuh jam 1. Jam 1 malam gitu kan, tapi kok ada kucing. Nah, posisi lu tuh di mana tuh? Kan 11 orang nih, Bang. Lu tuh di pertengahan apa di paling ujung? Sweeper apa lu yang buka jalan? Lebih tepatnya saya di belakang. Jadi di belakang itu jadi ngakaknya itu dikarenakan saya bawa tenda gitu kan. Jadi lebih ternyata udah aman lah gitu kan. Yang pasti itu terbagi ke dalam 2 kelompok Bang. 2 kelompok. Di situ. 2 kelompok. Yang pertama itu yang di belakang itu di belakang ada teman rekan saya gitu kan. Inisial O ya. Gitu kan. Terus di belakang lagi ada lagi, terus saya ketiga ada di belakang ya, ketiga di depan. Nah, di depan ada dan di depannya gitu ada cewek. Yang cewek itu seorang. Nah, itu. Nah, selama perjalanan juga loh kok aneh ada kucing gitu. Ya biarin. Jangan digubris lah. Itu keadaan memang luar biasa dingin. Gitu kan. Dingin benar-benar. Perkiraan lu berapa derajat tuh itu? Itu nyampe kayaknya 7, 6. Iya, bisa 7 ya. 7 lah ya. Lah ya. Kurang lebih 7 sih, memang gak bawa termometer juga ya. Pengecekan suhu yang pasti udah dingin itu. Ya udahlah, lanjut dan kebetulan nah di sini nih dan biarinlah kucing gitu kan, biarin gitu kan. Ada juga beberapa memang pendaki, yang lain juga ada. Yang turun apa yang naik? Yang naik. Yang naik juga. Yang naik. Nah, dari situ anehnya saya posisi yang pacaran itu di belakang. Di belakang cowoknya. Yang cewek agak depan tuh, agak jauh, ada jarak. Saya deket dengan yang ceweknya, gitu kan. Udah kayak gitu, dari si warung itu kan, sempat saya komplain juga Bang. Saya komplain, gantian atau ieu tas gitu kan. Udah 3 jam lebih nih. Iya gitu kan, udah gua bawa gitu kan. Please lah gantian, katanya udah mau gantian tidak sesuai dong gitu kan. Udah gitu, udahlah katanya gitu. Bawa aja dikit lagi katanya. Ya udah oke gitu kan. Sampai-sampai gitu kan. Gitu kan ada rekan saya itu. Udah biasa juga sih gitu kan. Udah biasa bercanda juga. Udah kayak gitu lanjut pas jalan ke atasnya warung sedikit dan sebelum tangga kan, sebelum
bebatuan intinya ya, tangganya mah udah agak berbentuk tangga ya itu mah ya. Iya, udah mulai tanggal. Udah mulai terjal dan batunya kemana-mana gitu kan, posisinya masih di bawah. Dan di situ kejadiannya anehnya, dan di mana rekan saya yang pacaran itu dia pas naik otomatis jalan itu kan kayak gini bang ya. Nah jalan itu kayak gini nih, waduh holsim. Oke jalan kayak gini, ini ada pohonnya segini, gak gede. Dia bagi dua, jadi kebanyakan si pendaki itu dari sini, jalannya kan ke sini. Ini kan cuma sedikit, ini kalangin pohon doang. Dia jalannya ke sini. Pas ke Sedangkan sini, di sini tuh jurang. Pas ke sini enggak aman itu, ya kayak bukit-bukit kayak gitu. Otomatis itu lagi posisi nanjak dong. Oke, paham. Nah, udah jalan, pas ngelangkah dia pingsan. Si cewek apa si cowok? Cowoknya. Si cowok Pingsan, kalau gak ditahan otomatis dia jatuh dan masih ada batu ngelinding, bisa juga bisa bocok dong kepalanya. Aku tahan lah, refleks langsung tahan gitu kan. Si cowoknya itu tingginya cowoknya lumayan cukup tinggi ya, sekitar 180 ada. Tinggi gitu kan, 180 ada kurang lebih cowoknya. Aku tahan. Dan di mana terus ngelihat ceweknya di depan, nyamperin lah. Kenapa ini? Kenapa gitu? Enggak pingsan. Enggak tahu ini kenapa gitu kan. Otomatis tidurin gitu kan, dikira saya itu hipo. Jadi karena kan posisi kan dingin. Betul, dan mau mendung juga ya, udah mau hujan ya. Udah hujan, itu posisinya udah gerimis. Gerimis itu sepanjang perjalanan itu gerimis. Tapi nggak ada yang pakai ini. Nggak ada yang pakai jas hujan. Ada pakai. Oh, pakai ada sebagian, ada yang pakai sebagian, ada juga yang enggak ya udahlah. Gitu kan cuma pakai jaket doang, ada juga masih kehalangin pohon gitu kan, enggak gede juga. Itu masih aman pakai jaket juga gitu kan. Jadi kalau memang untuk si hujannya gede ya pasti pakai jas hujan gitu kan. Udah kayak gitu, wah kaget kan. Pas dilihat mukanya si matanya udah putih. Gimana gak kaget? Di jalan nggak ada hitamnya. Gitu kan. Nggak ada hitamnya gitu kan. Kaget kan, waduh hipo ini gitu kan takutnya. Gimana penanganannya gitu kan? Otomatis kan yang namanya kita pasti disimpan kompor itu di bawah dong. Betul. Gitu kan di bawah ya. Keluarin lagi tuh. Nah dari situ kan panik gitu, keluarin semua gitu kayak kompor, sleeping bag segala macam, keluarin gitu kan. Mie segala macam udah repot di situ. Kita udah pada panik tuh gitu kan. Udah pada yang belakang juga gitu kan, panik gitu kan. Dia ditidurin, diselonjorin gitu kan. Dia putih udah kayak gitu, ya Allah gitu kan. Wah, kok kayak gini gitu kan. Mencekam di situ. Mencekamnya yang pertama gelap. Itu cuma pakai headlamp doang ya, gitu kan. Terus kita nyari kompor. Kompornya kebetulan di tas saya gak ada. Kompornya di yang grup yang depan, yang 5 orang ya. Nah, di belakang ya kita 6 lah. Terus posisinya di belakang 6 orang, di depan udah 5 orang. Kebetulan kompornya di depan gitu kan. Udah kayak gitu panik kan. Tolong dong, panggil itu yang di depan, kompornya di depan gitu kan. Udah ya bayangin aja posisi dengan masih nanjak, kita ngeluarin carrier gitu kan. Kita nyari kompor emang nggak ada, kebetulan di kelompok depan gitu kan. Itu saya ngeluarin sleeping bag, terus dia dibungkus ya, disangkanya kan hipo gitu kan. Disangkanya hipo. Dan kebetulan nggak blanket juga gitu kan, nggak ada blanketnya gitu kan. Posisinya blanket nggak ada gitu kan buat tipunya. Terus lanjut, ada beberapa pendaki ngeliat gitu, wah udah, dia gak nolongin. Dikarenakan dia udah panik. Dengan posisi kayak gitu, siapa yang gak panik? Dengan mata putih. Gitu kan, dan itu belalak terbuka gitu? Iya. Wih, di situ panik, udah kayak gitu. Dijemput tuh sama rekan saya yang itu ke atas yang 5 orang itu. Akhirnya datang. Masih belum tahu tuh apakah memang itu hipo atau apa. Nah kebetulan ada rekan saya, ya udah cek aja, terus dipegang. Pokoknya pada hangat. Masih pada hangat. Kalau untuk hipo kan biasanya suhu tubuh udah mulai ini membiru, terus dingin, telapak tangannya. Tapi itu kok masih curiga gitu kan. Ya Allah, ya udahlah, ini agak sedikit merinding juga gitu kan. Loh ini kenapa gitu kan. Panik gitu kan. Nah biasanya sih kalau untuk di gunung kalau ada apa-apa nggak langsung cerita dong. Betul. Gitu kan. Dikip dulu biasanya. Ya dikip dulu gitu kan. Tapi ini kita cerita dulu nanti di akhir lah. Kan ceritanya biasanya kan udah di bawah langsung wah ngoceh gitu kan di gunung gitu. Udah kejadian kayak gitu kan. Dia posisinya ada beberapa orang yang jalan juga sama gitu kan, nggak nolongin. Gitu kan. Ada beberapa pendaki lain
cuman minjemin matras doang, yang matras yang agak ada blanketnya, gitu sih matrasnya gitu kan, sambil dibungkus juga. Nah, udah kayak gitu, panik, terus sekitar kurang lebih jam 1:30 itu kejadian, datang tuh, itu kan, datang yang lain, datang, ya kok kenapa, udah dicek gitu aman, wah ini enggak hipo. Ya udah dari situ kecuriga dong, wah ini kenapa ini agak sedikit aneh juga gitu. Janggal ya? Janggal gitu kan, seharusnya hipo itu memang posisi tubuhnya itu dingin gitu kan. Udah kayak gitu, udahlah gitu kan, semua pada baca-baca ayat suci Al-Quran tuh kayak gitu kan. Jadi kan termasuk ya saya pribadi ya memang dari orang tua gitu kan, punyalah. Ada lah ya. Buat nyadarin gitu buat kan, nyadarin, yang orang kesurupan bukannya saya ria atau apa, tidak gitu kan. Saya bukan ustadz, bukan apa-apa, enggak, saya juga gitu kan, cuman punya aja gitu kan. Jadi mana saya kalau suka yang namanya pendaki itu kan otomatis kan ke pegunungan-pegunungan gitu kan, yang seenggaknya kita punya lah. Betul. Gitu kan. Nah, udah kayak gitu biasa gitu dibacain gitu kan, udah kayak gitu dia sadar nggak sadar lagi. Yang lain udah teman-teman udah pada adan Allahu Akbar, Udah rame itu ya? udah rame itu adannya gitu kan, meskipun adannya ya terus-terusan aja kayak gitu saking paniknya gitu kan, baca Qul a'udzu birabbil nas terus aja gitu kagak nyampe gitu kan teman-teman, gitu kan, kagak diberesin ya, kagak diberesin gitu kan, ini yang bener kayak baca kayak gitu kan, azan aja terus Allahu Akbar gitu kan, udah curiga ke situ kan. Sadar gak sadar terus aja kayak gitu, capek gitu kan. Berapa lama tuh bang selangnya selama dia sadar nggak sadar itu? Ada kali 20 menit? Itu 20 menit ada. Lumayan lama. Udah 20 menit kan, aduh capek gitu kan. Tapi selama dia sadar, dia tuh ngapain sampai abang bisa bilang dia sadar nggak sadar? Dia sadar, jadi si matanya itu udah normal, normal. Gitu lagi dia ketakutan kayak gitu, sadar astagfirullah gitu lagi gitu kan, terus-terusan kayak gitu kan, udah kasih air gitu kan, udah kayak gitu datanglah yang kan dijemput tuh gitu kan, yang lainnya datang tuh full team gitu kan. Itu yang dua masih di atas gitu kan, datang lagi yang satu orang, yang datang ke seorang bukannya nolongin tapi kesurupan lagi real, yang datang ingin ngelihat dengan posisi kayak gitu di grup yang depan ya? Yang depan, itu grup yang depan 5 gitu kan, malah kesurupan lagi, malah ketawa-ketawa lagi. Wah, jadi ada 2 orang kesurupan. Ini kayaknya nih. Oh dia kesurupan cewek? Hah? Iya. Dan suaranya itu lumayan menggema gitu, apa gimana? Dia ya ketawa kayak gitu. Otomatis ada 2 pasien dong, gitu kan. Makin udah satu aja udah panik, apalagi ini ya. 2 gitu kan, ya Allah, gitu kan. Jadi keadaan belum sampai puncak nih. Belum, gitu kan, kok kayak gini, gitu kan. Udah mie di mana-mana, gitu kan, keinjak udah kayak kapal pecah itu dengan posisi jalan sedikit, tanjakan. Sambil keluarin kan panik gitu kan, kompor ada kompor, yang lainnya yang baru datang itu langsung bikin air panas gitu kan, bikin air panas langsung supaya menghangatkan si itu ya, supaya minumnya hangat ya. Iya, dan dikiranya masih hipo itu kan, tapi alhasil lah ini bukan hipo ini, gitu kan, udah dicek gitu kan. 2 dong pasien itu, datang lah, dikasih air lagi gitu kan. Udah dibacain ayat suci Al-Quran, dibacain lagi, yang itu sadar, yang itu masuk lagi, yang satu jadi 2. Jadi itu keadaan kurang lebih sekitar 15 menit 2 itu kayak gitu. Wah, berarti sisa orang 9 orang tuh panik semua dong. Paniknya pakai asli panik gitu, gitu kan. Panik, udah kayak gitu, udah capek gitu, kesana kemari gitu kan. Dan saya setengah nangis gitu kan, ya Allah. Kita mau minta tolong kemana? Iya. Di atas ustadz gak ada, kiai gak ada, Gojek gak ada gitu kan. Pertanyaannya mau pulang gitu kan, posisi mana ada Gojek gitu kan ke atas. Dari situ saya pribadi gitu kan, teman-teman udah baca ayat suci Al-Quran tuh gitu kan semuanya. Tapi kok kayak gini gitu kan, semakin memburuk gitu kan. Buruknya itu jadi ada 2 pasien, ya Allah gitu kan. Alhasil saya keinget omongan dari orang tua saya, dan dimana yang pegang itu kan, salah satunya yang pegang Gunung Gede itu Haji Ayang Surya Kencana.
Haji Ayang Surya Surya Kencana. Kencana. Oh, Gitu kan. Mungkin ya teman-teman yang tahu yang mungkin udah gak asing lagi gitu kan, yang siapa yang di cek bahasa Sunda nama nggak gegeh gitu kan. sih, Mungkin yang ngegegeh. pegang apa nggak gegeh itu gimana ya? Pegang apa gimana gitu. Itu Yang tuh mungkin kerabat puasa. sama abang. Enggak. Itu enggak. Jadi itu dari orang tua. Katanya kayak yang Gunung Gede itu nu ngagegena yang justru ya Kencana. Karena kayak gitu. Nah, dari situ ya Allah, oh iya. Nah, di mana di bacaan dari orang tua saya itu memang ngirimannya memang mungkin bisa dikatakan kelewat, nggak disebutin. Jadi itu kan Gunung Gede kan areanya dia, secara kasarnya itu kan areanya dia. Ya udah, saya kirimin Al-Fatihah gitu kan ke Eyang Haji Surya Kencana. Dan di mana saya setengah panik dan juga nangis, terus sambil nangis minta tolong kepada Allah gitu kan. Ya Allah, gimana lagi hanya Engkau yang nolong gitu kan. Saya bukan siapa-siapa gitu kan. Betul. Gitu kan, saya hamba gitu kan. Di mana udah dari situ saya fokus syahadat, istighfar, terus saya bacain, kirimin dulu bahasa Sunda mah dikiriman heula cenah nu etana nu area etana gitu kan. Kirimin, terus saya baca dikirim surat Al-Fatihah gitu kan ke dia. Kulhu 3 palak binas gitu kan, kayak yang Haji Surya Kencana langsung ke intinya ke bacaan dari ayah saya itu gitu kan, dijampe cek bahasa Sunda Dijampe, gitu. ya Dijampe benar-benar. gitu kan, ditiupin pakai air gitu kan. Tahu-taunya itu sadar. Yang mana yang pertama Ya, apa yang enggak, kedua? yang kedua Yang kedua. sadar dengan tersendiri dan udah sadar tidur gitu kan, dia ya sadar kayak gini, masuk lagi, masuknya kayak gini, Oh jadi maung gitu. langsung posisi kayak gini, dia sila kayak gini gitu kan, sila kayak gini, wah beda nih tuh, saya merinding, sumpah. Kalau cerita ini saya merinding, udah kayak gitu, wah ini beda nih, yang masuk beda, bukan yang tadi yang masuk, ini gitu kan, saya semperin. Waduh, ini sampai saya posisi kayak gini gitu kan. Assalamualaikum, punten. Oh lu mulai komunikasi Iya. sama dia. Karena dia, Ajak aja, gitu, saking pusingnya gitu bang. ya, karena dia duduk bersila udah siap untuk. Iya, kayak gini. Awalnya gitu kan, maksudnya kayak gini langsung kayak gini gitu kan. Nah, gitu kan langsung kayak gini, posisi langsung kayak gini duduk sila gitu kan. Wah ini yang masuk beda, gitu kan. Wah langsung aja, mediasi ya gitu. Langsung aja disamperin. Gitu kan sampai kayak gini, wah ini beda soalnya langsung sila. Kalau tadi yang malah selengean kan yang tadi kan, yang awalnya yang masuk kan. Itu yang kesurupan yang pertama itu gak sadar lagi, posisi udah gak sadar posisi. Yang pertama nih. Yang pertama. Si calon sama si yang pacaran ini. Itu kan sampai itu posisinya cewek nangis gimana. Chaos lah ya. Chaos lah posisinya kayak gitu. Lanjut udah masuk, saya semperin tuh, saya ajak meditasi gitu kan. Assalamualaikum, punten iya sareng saha gitu kan. Maaf ini sama siapa? Saya translate pakai bahasa Indonesia ya, biar ngerti ya. Iya, boleh. Penonton kita soalnya all around the world. Iya, itu. Kita bukan orang Sunda semua kayaknya ya, orang penontonnya. Gitu kan, saya translatein aja ya pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia gitu kan. Dia ngomongnya Sunda sih. Ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum, punten iya sareng saha. Sia teu kudu nyaho aing saha. Lu nggak perlu tahu gua siapa. Ya, itu. Sia teu kudu nyaho aing saha. Ku sia bawa babaturan maneh buru-buru sia kaluhur. Di dieu mah sia moal benar. Moal benar. Saya tuh gitu. Di sini gak ini maksudnya gak bakalan bener kalau posisi terus di situ. Ku sia buru bawa babaturan maneh. Buru-buru bawa ku sia kaluhur. Gitu kan, tanpa dia ngenalin dirinya siapa. Mungkin itu gak tahu. Tapi kondisi seperti itu teman-teman yang lain pasti serem banget ya. Ada yang ngomong kayak gitu dengan suara seperti itu, pasti kan semuanya ngerasa. Ya ada yang nangis itu kan, cewek kan tahu sendiri lah, cewek pasti nangis dong lihat pacarnya kayak gitu, gitu kan. Nangis gitu kan, yang lainnya masih pada azan, yang lain masih pada Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan, kaget. Udah kayak gitu posisi. Ya hatur nuhun, ya terima kasih gitu kan. Hatur nuhun satacana, hatur nuhun satacana. Dari situ sama saya dikomandoin. Oke, lu yang ngeliderin mereka lah. Nah, di situ hatur nuhun, udah saya bilang terima kasih ke yang masuknya, dia sadar sendiri langsung tidur. Cuman datang, cuma ngasih tahu doang. Cepet bawa temen itu ke atas. Di sini gak bakalan benar. Gak bakalan benar. Beberapa pendaki pun yang lagi lewat aja. Memang gak banyak ya pendakinya ya malam, tapi cuma lewat doang. Ngelihat sih, pokoknya keadaan seperti itu guys.
Ini di dekat pohon tumbang, guys. Dekat pohon tumbang, kalau lu yang pernah naik Gunung Gede via Putri, ini tuh dekat pohon tumbang yang nggak jauh dari situ ada warung ya. Enggak, di pohon tumbang itu memang nggak warung, itu pakai terpal biru tuh. Iya. Itu atasnya. Oh, atasnya. Atasnya. Ya. Nah, di situ kejadian itu tahu sendiri lah, yang pasti udah yang naik Gunung Gede pasti tahu lah. Itu di warung itu terus ke atasnya sedikit. Nah, lanjut cerita. Dari situ udah mau dibawa, ada tuh tukang warung. Rekan saya yang tadi yang 5 orang itu ternyata minta tolong ke tukang warung. Wah, tukang warungnya adanya kalau kita masuk surken itu ada di sebelah kanan. Itu warung pertama. Oh, yang setelah kita masuk surken dari via Putri. I know, gua tahu kan. Nah, itu. Jadi setelah pohon-pohon yang agak ketutup, pas masuk ke padang yang ini, belalap terbuka, di sebelah kanan ada warung. Ada warung. Ya. Teman sayang itu udah kayak gitu datang si tukang warungnya, udah mau sama saya kok dikomandoin gitu kan, ayo cepet bawa aja ke atas gitu kan, sesuai gitu kan arahannya. Keadaan temen lu yang kesurupan ini apakah dia bisa berdiri tegap untuk jalan lagi apa harus dibopong? Enggak, dibopong kayak gini. Dibopong, oke. Dia kan tingginya 180 ada, dan yang ngebopong itu kan pada pendek ya, ngakaknya itu sambil dibawa, dia kakinya dia kayak gini posisinya. Karena dia tinggi. Iya. Yang ngebopong itu pada pendek. Itu kakinya itu kayak gini gitu kan. Ya. Posisinya ke tanah gitu kan. Kayak dibopong, gini bukan digendong kan? Iya, digini. Dibopong. Iya, dipegangin kayak gini. Terus udah kayak gitu sama tukang warung, "Yuk ayo bawa aja ke warung. Bawa aja ke warung," katanya, "ke warung aja ke atas, bawa aja ke atas." "Iya, Pak, emang mau dibawa apa ke atas?" Gitu kan. Udah kayak gitu tanpa memang tukang warung itu nggak tahu bahwa sebelumnya kita memang posisinya ya mau dibawa gimana, kita agak lumayan jauh juga gitu kan ke atas itu. Perjalanan dari tempat lu kesurupan ke warung itu kira-kira berapa jam, Bang? Itu emang sebelum itu kan ada bebatuan juga ya, makanya di saat jatuh itu makanya kan kenapa sama saya mau ditahan itu takutnya kena batu juga. Itu kurang lebih ya 15 menit mungkin ada ya, 15-20 menit. Ke warung situnya. Ke warung itu ya. Nah, udah kayak itu. Setelah itu kan jalan lurus kan, jadi lurus, tangga lurus aja, enak kan kayak gitu. Terus saya memberanikan diri dan saya percaya gitu kan Allah pasti melindungi saya gitu kan. Dari mana saya di belakang gitu kan sambil baca ayat suci Al-Qur'an gitu di belakang. Karena niat kalian kan semua bahaya gitu kan. Takutnya dia masuk lagi ya seenggaknya ngelewati saya dulu lah. Betul. Seenggaknya kayak gitu kan. Saya di belakang ambil gitu kan. Udah dibawa langsung ke atas gitu kan. Udah dibawa ke atas, dia ditidurin di warung gitu kan. Dan ngakaknya itu udah kayak gitu, dia dibawa ke warung, udah kayak gitu mulai lebih fokus lagi saya gitu kan, ngejampe nak gitu kan bahasa Sunda nama, ngedoain lah ya, ngedoainnya gitu kan, udah kayak gitu dia diminumin, sadar agak lama, astagfirullah gitu, takut gak sadar lagi gitu, gak sadar lagi. Serem juga gitu ya kan. Maksudnya kondisi kayak gitu di saat gelap terus dia ngomong-ngomong kayak gitu, gue sih takut lah. Iya. Justru ya bisa dikatakan memberanikan diri gitu kan. Bener. Ya mau siapa lagi gitu kan. Iya. Posisinya di, gitu di saat yang lain gak bisa berpikir dengan tenang, mungkin lu satu-satunya di situ yang bisa berpikir dengan kalem gitu kan. Iya. Ya harus memang dengan posisi dengan chaos kayak gitu harus ada yang memang berpikir tenang gitu kan, fokus gitu. Udah kayak gitu kata tukang warungnya, "Oh iya, nanya gak sadar-sadar gitu kan ini. Coba A," katanya. "Sama A saya percaya," gitu kata abang warungnya gitu kan. "Coba azanin." Oh, AA yang ngomong ke abang warungnya? Enggak. Orang warung ngomong ke AA Deden. Gitu kan. "Coba azanin," gitu kan. "Atas A," cek saya gitu kan. Udah diazanin A." "Enggak. Coba azanin lagi." Gitu kan. Saya percaya sama abangnya kan. Sama abangnya saya percaya gitu. Dengan berdoa saya sama Allah gitu kan. "Ya Allah, tolong," gitu kan. "Tolong sadarkan ini rekan saya," gitu kan. "Ya Allah," gitu kan. Saya azan. Kebetulan itu sekitar jam 3 kali ya, jam 3:30. Masih jauh banget, matahari terbit ya. Iya, itu masih gelap ya. Dan makin dingin, makin atas. Iya, makin dingin. Kemungkinan mungkin 2 derajat mungkin bisa jadi. Bisa jadi itu 2 derajat. Udah kayak gitu, saya azanin. Sebentar, dan keadaan semua pasti lapar dong, karena kan lapar pasti. Karena belum keisi, udah naik gitu kan, pasti belum keisi gitu kan. Dan kebetulan memang biasanya kan bawa nasi juga dari bawah gitu kan, malam-malam itu nasi bungkus biasanya gitu kan. Ya, emang lapar sih, posisinya udah posisi nanjak kayak gitu kan, dingin, perut kosong, dingin gitu kan.
Dan di mana udah kayak gitu saya azanin, adzan sebelah kanan, itu qomat sebelah kiri, yang meskipun itu kan dikarenakan berpikiran saya punya pemikiran bahwa wah ini sebentar lagi subuh nih, saya adzan subuh aja gitu kan. Dan alhasil dia sadar namun sambil kayak gini, takut. Ini keadaan dia nih ya? Iya, keadaan dia udah sadar gitu kan, udah minum, minumin lagi gitu kan. Dia sempat di saat diminumi itu dibuang, malah diludahin si air ini. Sempat itu sebelum diazanin ya, dikasih itu. Sempat diburakeun bahasa saudara, dimuntahin lah ya. Dimuntahin lah gitu kan. Udah kayak gitu, alhamdulillah sadar. Dan ngakaknya itu yang kesurupan yang kedua itu gak dibawa. Masih dibawa. Oke. Kok bisa dari 11 orang? Iya. Ada yang kesurupan 2 orang. Iya. Yang dibawa cuma 1. Iya. Yang 1 lagi ini ditaruh di mana? Yang sudah masih dibawa tergeletak. Sama siapa? Di kejadian. Sendirian. Kok bisa? Guys, tolong ya, dalam berteman jangan kayak gitu, karena di gunung tuh yang bicara tuh udah alam. Iya. Ini bahaya banget sih. Sendirian dan memang itu masih ditemani oleh carrier sih. Carrier kita kan malah dibawa pada tergeletak tuh. Oke. Gitu kan. Mungkin pikir teman-teman abang fokusnya ke yang situ. situ dulu. Gitu tapi kan. kok bisa ninggalin 1 orang tuh menurut saya agak aneh sih. Sebenarnya sih ada konsep berteman seperti apa yang kok bisa temennya di Gak bawah? tahu tuh saya ya, kayak gitu ya. Posisi kayak gitu, mana, satunya lagi mana? Yang tadi si A gitu kan. Wah, mana ya? Oh, dihanapkannya meureun cenah. Dihanapkannya jigana teh eling sia bawa tuh buru-buru. Harap apa langsung? Nah, dari situ dijemput. Ya mungkin ada yang udah standby ya. Mungkin itu mungkin ada 2 orang mungkin ya. Ada lah. Mungkin gak ngikut semua ya. Saya kan nggak tahu ya. Posisinya saya lebih ke fokus. Iya. Fokus ke fokus ke satu itu kan. Dan anyway gelap. Iya. Dan lu nggak bisa ngitung kayak berapa orang nih. Iya, nah itu gitu kan. Mungkin ada, mungkin nggak ninggalin juga. Mungkin ada ya. Mungkin Ada, tapi iya, saya nggak tahu mana gitu kan. Dihanap kene bieu cenah gitu kan. Arisia goblok bawa tuh. Cetak ke riweuh deui kumaha ieu. Iya benar. Posisi dia udah sadar, terus dia sama si abang warungnya udah dikasih teh anget juga gitu kan. Meskipun dari tadi udah dicekokin air panas, takutnya dia dikarenakan takutnya hipo gitu kan, padahal enggak. Gitu kan. Tapi kenapa harus teh panas ya? Kenapa teh panas tuh kayak obat dari segala kehidupan di muka bumi ini. Kalau lu sakit apapun pasti dibikinin teh panas. Orang kecelakaan tiba-tiba dibikinin teh panas. Lah orang kecelakaan. Gitu kan. Ini juga kesurupan dari teh panas. Tukang warungnya tuh udah kayak gitu dan di bawah, alhasil posisi di bawah itu saya ngelihat sendiri di bawah udah kayak kapal pecah di bawah itu. Terus ini lagi nyari kompor gitu kan, kompor di bagian paling posisinya bawah. gitu kan di paling bawah. Dan ya telur pada pecah dan juga untuk sini pada keinjak gitu kan. Posisi kan agak sedikit hujan juga. Pada repot agak becek juga di situ gitu kan posisinya. Udah gitu di bawah aman tuh. Yang lain lanjut terus gitu kan. Singkat cerita buka tenda lah. Bro, yang lain buka tenda, buka tenda gitu kan. Buka tenda gitu kan. Udah buka tenda. Yang saya lanjut cerita itu ngobrol sama si abang warungnya. A gitu. Alhamdulillah cenah tuhnya cek bapak ge cenah. Tadi ge cenah saya percaya meskipun tadi geus diadanan diadanan ning alhamdulillah cager ning budak teh cenah. Cenah emang di mana? Saya enggak, saya tuh dari Cianjur kata saya gitu. Dekat kok di sini, yang lainnya di orang Bogor gitu kan. Oh gitu, yang singkat cerita ngobrol terus kata si bapaknya masih mending. Ini tertolong. Sebelumnya beberapa hari yang lalu kata si bapaknya ada yang kesurupan dipegang 10 orang, gak ada yang kuat di tempat yang sama. Enggak, itu mah di surkennya. Pas di surken. Di surkennya itu dipegangin sama 10 orang itu gak ada yang kuat. Ada juga satu kejadian lagi dan dimana dia kesurupan lagi, itu pengen naik ke puncak, pengen loncat. Puncak mau loncat ke kawah itu. Iya. Wih, aing yang loncat cenah ke kawah. Cenah gitu. Ngobrolnya kayak gitu. Kesurupannya kayak gitu, agak serem juga. Kalau yang ini sih masih mending katanya. Dia agak minta yang neko-neko. Dia cuma minta lu jalan aja gitu kan. Lu ya cuma mintanya mungkin lu jalan aja lah gitu ya, kan. Jangan di sini gitu. Nah, jangan di sini gitu kan. Kalau yang tadi gitu kan. Nah, dari situ aman. Bikin tenda tuh yang lain dan saya masih ngobrol gitu kan, bertukar pikiran sama si abang warungnya gitu kan. Udah kayak gitu singkat cerita terus wah udah mau pagi. Subuh gitu kan, kita jam 4 gitu kan. Wah, gua mau masuk gitu kan, masuk tenda.
Nah, pas di saat saya masuk tenda, itu tenda pada dikunci. Tenda itu saya gak dibolehin masuk sama rekan-rekan, saya dijailin. Oh dijailin. Ya dijailin, gitu kan, dijailin. Karena nggak balik-balik kali. Ya dikarenakan memang saya nerima itu saya memang ngobrol lama sama tukang warung gitu kan. Ya sekitar jam 4:30. Di saat saya mau masuk ke tenda itu dikunci tendanya. Brengsek gak sih goblok temen kayak gitu, bangke gitu kan. Emang temennya udah lama bertahun-tahun gitu kan. Nah itulah teman kalau udah terlalu deket kayak gitu. Gitu tapi kan, bercanda di atas gunung. Iya gak lucu juga anjir bercanda gitu kan. Aing di luar dengan dinginnya gitu kan posisinya gitu kan. Sebab ini udah pamit itu ke si bapak. Maaf pak, hatur nuhun gitu kan. Terima kasih atas bantuannya bapak gitu. Saya mau ke tenda dulu gitu kan. Ya udah ya dek, ya jang katanya. Ya saya juga bapak mau tidur, lanjut tidur lagi gitu kan. Ya jam 4-an lah ada gitu kan. Pas mau balik ke teman-teman gitu kan tendanya kita ngecamp di situ. Bikin tenda itu di deket ya gak jauh ya itu warung kan ini warung. Ini kan di area sini kan cukup luas. Ada batu juga di situ. Iya banyak batu. Batu kan ada batu kan. Makanya kita kan biasanya buka campnya di kalau sepi ya. Kalau rame gue nggak tahu kondisinya seperti apa. Tapi kalau sepi biasanya kita deket yang air. Ngambil air. Oh iya, ya di situ. Ada gua kan? Ada gua ya Nah, situ. biasanya emang kebanyakan di situ. Akhirnya Abang di mana itu? Ngecamp di situ. Di situ Di ya? bibirnya dekat warung. Deket warung situ. Di depannya. Dikarenakan oke. kan udahlah gitu kan. Ngecamp di sini aja bikin tendanya di situ gak jauh. Pas saya mau masuk, "Bro," gitu kan. "Bro, ini di Kararonji sih rese." Gitu kan. Wah, gak disaut. Gak tahu memang pura-pura tidur, gak tahu tidur beneran. Yang pasti buka tenda itu susah gitu kan. Ih bangke anjir gitu kan. Aing geus katirisan ngehod-hod kieu gitu kan. Sleeping bag gitu kan. Cuman pakai jaket doang. Anjir aing rek asup. Oke, tenda satu. Tenda satunya lagi dikunci lagi gitu kan. Kayaknya sih bisa dijailin. Saya buka sama teman-teman ya. Gak dibuka. Bangkainya itu. Emosi sih ada emosi. Namun ya temen terlalu deketnya punya temen yang pasti kayak gitu bangkainya gitu kan. Udah kayak gitu gak dibuka posisinya. Ah udahlah gitu kan gak dibuka. Balik lagi ke warung. Pak punten. Pak naon deui jang? Cenah kejadian deui. Henteu Pak, ieu mah ngiring bobo di dieu cenah. Numpang tidur lah ya. Numpang tidur Pak di sini. Nah cenah. Kenapa gitu kata si bawa warungnya. Emang temen-temennya emang gak bawa tenda? Bawa pak, tapi pada dikunci di tendanya. Ya Allah, mani tega amat, tetap buka babaturan kos gitu. Cina tega bener gitu kan. Gak tahu pak, gitu kan. Saya juga pak, maaf pak ya saya numpang tidur di sini. Oh ya udah gak apa-apa sini aja tidur sama bapak. Katanya. Kira lu tidur di? Gua tidur di warung bro. Tidur di warung. Paginya tuh bangke tuh kan. Emosi kan. Anjing ya. Aing anu riweuhna penting gitu kan. Bangke urang tidur jeung bapak-bapak gitu kan di warung. Enggak pakai sleeping bag lagi. Gitu kan diri. Anjir diri. Ini pakai aja ada kata si bapaknya. Ya udah pakai sarung. Kayak mau ngeronda aja anjir. Anjing di gunung gede pakai sarung Pakai sarung. Anjir. Terus Bayangin lah kalau yang suka ngedaki gunung di gunung gede pakai sarung doang, bayangin lah dinginnya kayak gimana. pakai sleeping bag aja masih kedinginan. Dari situ emosi pagi-pagi kan. Pas saya bangun keluar gitu, udah pada ketawa. Anak-anak tuh. Wah, sia sarah di mana? Tolol, sia tarolol, goblok curang teh. Pelang banget ngomong tolol itu. Tolol, sia garoblok, jatuh tega ke aing. Geus mah tenda geus dibawakeun. Jatuh nu opat, kapasitas opat berat tah. Ngomong gantian tai, jatuh gantian. Urang mika nyeri awak. Jatuh gitu kan, dipakai sare ku sararia aing rek asup ulah. Jatuh gitu, belegug amat. Gitu kan, sia gitu. Ya itulah temen gitu kan. Nah, dari situ. Jam berapa nih? Jam berapa? Setelah itu jam 7. Jam 7 pagi. Jam 7 kebetulan saya kesiangan, emang kurang tidur kan. Kesiangan gitu kan. Ya biasanya suka bangun subuh tapi itu kesiangan dikarenakan kejadian semalamnya itu. Betul. Nah, udah kayak gitu udah pada ketawa-ketawa tuh gue sampurang gue atau modal cenah ada salamet cenah. Lain geus masa selamat gitu, tidis mah teh karasa ku batur. Gitu kan. Goblok sih aja teh seru-serunya gitu kan pada ngakak semuanya gitu kan. Ya itulah kalau temen bener-bener temen tuh kayak gitu kan. Bangke gitu kan. Untung aja dibuka itu sama si abang barunya gitu kan. Udah kayak gitu singkat cerita lanjut ya udahlah kita sarapan gitu kan bikin mie segala macem dan alhasil gak usah dilanjutin.
Jadi turun lagi langsung. Turun lagi langsung. Berarti turunnya laut Bodas. Enggak. Kayak itu tadinya mau lintas. Dengan kejadian semalam seperti itu dan udahlah, gak usah dilanjutin lagi. Ngelihat fisik-fisik teman-teman juga yang apalagi yang habis kesurupan itu gitu kan. Udah loyo lah ya. Udah loyo, kelihatan banget. Dia ada cerita sesuatu nggak? Nah, bentar nih, itu kan masih di gunung, nggak cerita dong. Ya. Saya penasaran, namun ditahan-tahan. Oke. Tapi tetap berjaga-jaga saya di belakang, gitu kan. Tetap masih areling sih ya, gitu kan. Areling sih ya. Turun lalu jam Gitu kan. jam berapa tuh lu turun? Turun itu jam 9:30. Jam 9:30. Iya, jam 10-an adalah dikarenakan kita santai dulu, gitu kan, masak dulu di situ. Selama perjalanan itu kalau lewat Putri lagi kan berarti cepet dong. Karena kan naik 6 jam, kalau turun mungkin perkiraan 4 jaman lah. Lebih cepat itu memang, jam. lebih cepat. Di selama turun itu ada cerita-cerita yang lain nggak? Aman sih, dan dimana itu saya udah ngumpul dulu bareng-bareng gitu kan. Dan memang kalau naik gunung itu harus solid, yang pasti udah paling solid lah. Paling penting tuh solid. Ya iya, ya pasti harus solid gitu kan. Gak bisa kita, wah pokoknya saya pengen inilah. Ya. Gak bisa lah, lu gak bisa kayak gitu kan. Ada suatu kalimat juga dan dimana kalau ngelihat gitu kan, ngelihat sikap seseorang itu di gunung, katanya gitu kan. Itu mengungkapkan siapa diri Anda. Nah itu, gitu kan. Nah dari situ udah, pokoknya semuanya serentak, gak boleh lanjut lagi ngelihat sikon gitu kan. Ya lagian kan memang sebelumnya udah juga itu, sebelumnya pernah juga ke Gede dikarenakan makanya pengen lintas tuh kayak gitu. Namun untuk yang si cowok yang pertama yang kesurupan itu memang baru pertama. Oh, baru pertama kalinya naik gunung. Oke, pantesan dia. Iya, gitu kan. Yang ceweknya sih udah pernah. Gitu kan, makanya dibajak tuh ke atas gitu kan. Dan lagian mau nikah juga beberapa bulan lagi, mungkin ya sambil berarti mereka nggak sempat foto-foto dong? Enggak. Iyalah, keadaan udah kayak gitu ya. Keadaan kayak gitu. Kepikiran buka HP sih konten kreator. Kalau lagi ada kesurupan dan sempat ada yang buka HP, menurut gue dia konten kreator. Iya. Niat dan iseng. Iseng tuh. Dan itu mungkin saya ya. Kayak gitu. Wah, ada yang kesurupan nih. Hehe. Ya pokoknya jam 10-11 ya mungkin. Singkat cerita sampai di pos jam berapa, Bang? Di pos bawah. Di pos yang lu regroup di bawah nih, paling bawah. Yang kejadian itu. Pokoknya dia dari Surgan itu kita kumpul masak bareng semuanya. Dia sempat cerita nggak yang kesurupannya? Enggak, jangan dulu. Oh, jangan dulu. Saya dilarang. Di bawah aja, jangan dulu. Belum lewat kejadian pas malam di situ. Kita kan otomatis balik lagi ke situ kan. Iya, lewat tempat takut cerita nanti ya tahu sendiri anak yang lain. Nah itu, gak usah cerita dulu. Gitu kan. Emang dari awalnya juga gitu kan. Udah ada satu pembicaraan bahwa memang kalau ada apa-apa dikarenakan kita naiknya malam, kalau ada apa-apa gak usah ngomong. Kita aja nanti kalau udah pulang, udah selamat baru cerita gitu kan. Nah itu juga ada kejanggalan, pasti ada kenapa nih gitu kan. Nah bertanya-tanya itu masih belum gitu kan, masih belum. Kira lu turun sampai bawah jam berapa nih, Bang? Turun itu bawah itu sampai jam 3 sore. 3 sore. 3 Ini lu lah ada. nyampe touchdownnya di mana, di tempat kopi di bawah atau di tempat lu naruh motor? Kan lu nggak bawa motor. Nggak bawa motor, itu kan mobil ya gitu kan. Akhirnya ngumpulnya di mana? Nah udah kayak gitu posisinya di posisi pada saat kita turun udah serentak semuanya cerita bahwa memang gak bakalan bener kalau kita lanjut gitu kan. Ngelihat sikon kayak gini gitu kan. Udahlah kita turun lagi gitu kan. Udah masak segala macam gitu kan. Gitu kan kita turun dan otomatis kita masih waspada juga gitu kan. Berhenti pokoknya baca ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Takut gitu kan. Takut ada apa-apa, saya ngedampingi si inisial E itu gitu kan. E aja lah bilangnya ya. Inisial E gitu kan. Dampingi sama saya gitu kan. Ya mesti sebenarnya di garis bawah saya juga takut sebenarnya gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi? Saya percaya, saya punya Allah. Betul. Dalam hati gitu kan. Gitu kan. Udah kayak gitu didampingi terus sehingga sampai bawah itu sore dan udah ditelepon, udah ada sinyal gitu kan, ditelepon si abang-abangnya gitu kan. Kita ya istirahat, udah nyampe tuh itu kan, meskipun jalannya agak pelan juga, santai sih. Meskipun ya memang biasanya kan cepat kalau naik gunung itu, kalau turun itu kan biasanya cepat gitu kan, hampir setengah malah bisa kurang gitu kan. Yang lain ya, saya doang yang lama. Saya pernah. Nah itu lebih santai gitu kan. Udah nyampe ke bawah itu jam 3 gitu kan, masih nunggu mobil. Pokoknya kalau ada sinyal langsung aja telepon gitu kan si abang-abang itunya gitu kan. Dan selama kita turun ini feeling saya gitu kan, kita ada yang ngikutin.
gitu. Feeling saya gitu kan. Ada yang ngikutin gitu kan. Kita dijagain gitu kan. Gitu kan. Feeling saya gitu. Kita ada yang ngejagain saya. Oh, ada yang ngejagain ya. Ada yang ngejagain. In the good way or bad way? Ya positif kan? Iya, positif itu ngejagain saya, gitu kan. Bukan yang macam-macam, itu yang ngejagain. Ini membaik, gitu kan. Gitu kan. Feeling saya ya itu mah kayak macam ya harimau atau apa gitu kan. Gitu kan. Yang emang ngejagain saya kodam gitu kan. Gitu kan. Tahu gitu. Kayaknya ini kok beda gitu kan. Beda, gak ngerasanya aman gitu kan. Oh, selamat turun. Selamat turun itu gitu kan. Oh, ini mah kayaknya alhamdulillah ya Allah gitu kan. Saya dijagain gitu kan. Kita diaping ya. Ditemenin lah sama yang kayak gitu kan. Udah nyampe. Nah, berarti kan pada kenapa nih semalam itu kenapa kok bisa kayak gitu, penasaran. Penonton juga masih gitu penasaran. Kan. Masih penasaran nih penonton juga nih gitu kan. Singkat cerita kita makan aja katanya, kita kan pada lapar. Di warung di dekat Putri Bos itu ya? Enggak, kita makannya di bawah aja katanya. Di bawah aja lah gitu kan. Di Cipanas, di pasar. Di pasar ya? Gitu kan. Di tempat makan yang gede lah ada di situ yang suka ya, biasanya suka banyak orang juga gitu kan datang di situ. Nah, itulah ya. Ke tempat makan, ceritalah bahwa semalam itu, nah ini dibuka ya, gitu. Gimana mungkin teman-teman juga penasaran ya, kok bisa kayak gitu? Tiba-tiba pingsan gitu kan, jatuh gitu kan? Kenapa ini gitu kan? Yang pertama dia udah ngomong awalnya juga, memang si ceweknya udah ngomong bahwa memang dia pertama kurangnya olahraga juga. Fisik. Nah itu makanya kalau naik gunung itu harus fisik dulu gitu kan. Fisik gitu kan. Dengerin nih gitu kan. Fisik. Buat yang jangan ngeremehin gunung. Yang ngeremehin semua gunung itu sama. Mungkin gua naik bukit mau naik gunung itu sama gitu kan. Yang pasti fisik nomor satu. Itu kan kita nabung kesehatan juga. Betul kan, ya. Gitu apalagi kan, yang pakai porter jangan dipikir pakai porter fisik lu aman. Sakit juga. Nah udah kayak gitu ditanya lah. Kunaon sih kenapa malam itu gitu kan. Ternyata pas dia ngomong, posisinya memang dia udah lelah, namun dia malu untuk ngomong, gitu kan. Dia sebenarnya udah lelah, fisiknya udah lemes, namun dia malu untuk ngomong. Nah di situ buat teman-teman, pokoknya jangan malu-malu di saat memang ada ada satu kelompok pendaki, kalau memang capek ya udah gitu kan ngomong, gitu kan. Kita juga santai kok gitu, gak terburu-buru. Kita mengejarnya itu keselamatan, gitu kan. Keberhasilan seorang pendaki itu bukan kita naik puncak, tapi kita turun dari puncak itu dan selamat. Nah itu gitu. Keberhasilan seorang pendaki itu menurut saya kayak gitu sih. Pulang dengan selamat. Nah itu yang pasti sih kayak gitu. Jadi udah kayak gitu, ya, semalam itu gitu kan. Aku di saat yang pertama aku udah capek gitu kan. Emang agak sedikit hujan juga gitu kan, gerimis gitu kan. Dan di mana emang gerimisnya kecil-kecil sih Bang ya pas kejadian itu. Terus orang-orang ke sebelah kiri jalannya itu yang lebih gede kan kayak gini kan jalannya, ini ada pohon, ini cuman segini doang, ini ada akar, ini kayak tangga kayak gitu aja posisinya. Enak kan kalau duduk? Enak ya? Enak ya. Nah, di saat mau ke situ mau ngelangkah itu gak ada orang, gak ada. Pas mau ngelangkah ada cewek. Merinding saya. Si cewek ini duduk di situ, padahal gak ada. Dikira teh pendaki. Maaf, langsung dia gak ingat dari situ. Ternyata cewek itu bukan pendaki. Bukan pendaki. Sosoknya nih ceweknya kayak gini kayaknya. Dia ngedescribe gitu nggak, ngegambarin gitu nggak? Dia cuma bilang cewek aja. Enggak, cewek aja dia. Dia sambil gitu juga masa dia ditanya juga masih ketakutan dia. Mungkin tahu ya kayak gimananya. Gitu kan. Oh, si cewek ini masuklah ke dia. Masuklah, dia ketendang ceweknya. Oh, keinjek sama dia mungkin. Ketendang, dak. Gak terima mungkin yang lagi duduknya, langsung masuk ke dia. Pingsan, disangga namanya posisinya. Mungkin si cewek ini ketendang di bagian tulang kering. Jadi bisa jadi kayaknya pas banget. Bangke katanya kayak gitu, lu nendang gua gitu kan. Ya mungkin kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Di situ marah mungkin si ceweknya gitu. Ya mungkin dia kayak gini mungkin ya. Wah ini cocok kuntil ya. Mungkin kayak gini mungkin ya. Kesurupan dia. Nah di situ udah masuk, aku udah gak inget lagi. Kata dia udah masuk itu, sempat saya sadar, dan di mana di atas pohon itu banyak, bukan satu. Kita lagi rame lagi, chaos-chaosnya, yang di atas itu pada ngetawain,
pada ngegelantung di atas itu banyak, bukan satu, kata dia kayak gitu kan. Sedangkan yang dia bilang pergi lu dari sini, jangan di sini, ini nggak benar. Nah, yang itu kan satunya lagi tuh. Nah, dari situ orang oge gitu kan. Gua juga di saat mau ini masuk si tuh nggak inisial sadar. E yang bilang kalau yang masuk adalah perempuan. Iya, yang perempuan. Karena ketendang perempuan. Dan si inisial O ini yang kerasukan suara cowok tadi kan? Nah, ya, inisial W. Inisial W. Inisial W. Nah, di situ dan sebelumnya katanya gua pas datang ke situ pas ngelihat tahu gitu kan posisi keadaan inisial E itu gitu kan. Kayak gitu terus gua gak inget. Langsung ada yang masuk aja ke tubuh gua. Pas gua sempat sadar gitu kan, itu sempat dikasih di air warung juga gitu kan. Enggak, itu yang inisial W gitu kan. Ini inisial E kan pertama kesurupan tuh, inisial W itu gitu kan kedua kan. Dia sempat sadar, tapi ada sosok yang memang langsung masuk ke dia ngeduluin. Itu kata inisial W yang kedua. Sosoknya seperti apa, Bang? Ya. Sosoknya sih dia gak ngomong ya. Yang pasti udah masuk, pokoknya udah gak inget, udah ngomong, gua gak tahu ngomong apa kata dia. Ternyata ngomongnya ke saya kayak gitu, bahwa aku siap buru-buru kak dokter, dia mau balik, gitu kan. Ini walau alam itu siapa ya sosoknya ya yang masuk ya, masih tanda tanya, saya juga gak tahu. Nah dari situ langsung keluar dengan tersendirinya, dan memang di saat saya hatunuhun, dia keluar kan sadar dia kan. Dia nggak usah dikasih air berkah juga gitu kan, air bacaan gitu kan, nggak usah. Dia keluar dengan tersendirinya. Di saat terima kasih langsung dia tidur gitu kan. Dan lu bopong kan ke atas. Iya. Nah kalau untuknya itu inisial E kan langsung dibopong kan ke atas posisinya. Nah jadi pengakuan si inisial E itu ternyata di atas itu banyak. Nih di sini ada bisa kita ngambil kesimpulan. Kesimpulannya apa coba? Apa? Setiap area beda pegangan. Oh, setiap area yang beda pegangan logikanya. Yang coba nongkrongnya lah apa ya? Yang nempatin tempatnya itu beda ya? Beda. Contohnya ini di arah sini Bogor siapa, Jakarta siapa, apakah memang sama pegangannya? RT aja ada yang pegang setiap area itu. Bogor aja wali kotanya beda, Bandung wali kotanya beda gitu. Ya. Jadi kenapa ini agak sedikit teka-teki juga ya? Logikanya kayak gini. Jadi Bang kayak gini logikanya. Jadi di area kejadian sama area atas itu beda pegangan. Dan kata si inisial E yang Muhipo itu di saat udah sadar di warung ada yang manggil, sini main, kesini main, kesini. Katanya gini, cewek yang manggilnya. Di warung surken ini ya? Ya. Tapi dia gak berani masuk surken. Ya itu logikanya, dari mana setiap area itu beda pegangan. Dia gak bisa masuk ke area surken. Di surken beda lagi yang pegang siapa. Keren juga ya. Ini teka-tekinya itu. Kenapa arahannya tadi buru kusia bawa buru-buru ke luhur. Jadi dia mau bener. Lagian gak bener juga. Sadar gak gak bakalan bener. Gitu. Ternyata ada penolong. Pokoknya yang penolong ini luar biasa ya menurut saya. Itu dari penolong dari Allah gitu kan. Dan khususnya ke dia gitu kan, lewat dia gitu kan, itu kiriman dari Allah lewat dia, harus dibawa ke atas. Ternyata di atas itu memang beda pegangan, dia gak mau ngedeketin si cewek yang manggil dia itu. Gak bisa dia gak bisa dia, harus ada izin dulu mungkin ya, punya KTP apa gimana tuh. Waduh ribet juga tuh. Nah itu kata dia, kata inisial itu ditanya itu kayak gitu. Setelah dia udah agak sadar, terus dia ngelihat ke atas pohon banyak bergelantungan gitu kan, pada ngetawain gitu kan, kita lagi rame-ramenya, kita lagi chaos-chaosnya gitu kan. Pas dia sadar, gak inget kan, pas dia sadar di warung gitu kan, dia ketakutan kan, takut sampai kayak gini kan. Dia dipanggil lagi, suruh ke bawah lagi. Nah, jadi di sini ambil teka-tekinya hikmahnya bahwa memang setiap area itu beda-beda pegangan. Betul. Gitu kan. Nih hikmahnya di ujung aja ya, hikmahnya ya. Aku nanya lah ke si inisial W gitu kan. Dan memang setelah masuk itu terus langsung aja keluar gitu kan. Nah, di situ ya udah tahu-taunya dibawa aja sama teman-teman, sadar gitu kan. Udah aja jalan. Nah, itu ceritanya. Jadi posisinya logikanya memang setiap area itu beda-beda pegangan. Betul. Ya setiap area itu, dan kita ambil hikmahnya bahwa selain kita harus siap fisik ya, naik gunung itu fisik, yang pertama fisik, yang kedua
tentunya ya obat-obatan segala macam, dan seenggaknya kita harus tahu gimana penanganan hipo, gimana penanganan yang soalnya kan kita naik gunung itu dalam artinya bukan naik kita bertamasya kayak ke Ancol kayak gitu, enggak ya. Dan dimana di gunung itu gak ada siapa-siapa anjir gitu kan. Kita harus siap segala macam. Di gunung tuh kita bertamu lah ya. Iya, yang pasti kita harus sopan. Naik gunung itu harus sopan, gitu kan. Gak boleh neko-neko macem-macem, gitu kan. Intinya dari mana? Contohnya kayak gini. Di saat kita lagi standby, lagi nyantai di rumah, terus ada orang masuk aja tanpa salam, tanpa segala macem. Apakah kita mau marah? Betul. Apalagi ketendang kayak gitu, gitu kan. Yang pasti ya kita harus sadar, kita harus kuatin fisik, kita harus sopan, santun, kita harus sama teman-teman siap, pokoknya barang segala macem gitu kan. Dan berpikiran, berpikiran yang tenang gitu kan, dan selalu ingat gitu kan sama Allah gitu kan. Istighfar, banyak istighfar segala macam kayak gitu kan. Terus hikmahnya lagi dulu kan saya di saat sempat ngaji juga di UA ya, dan dimana masih saudara, dia sempat ngomong kayak gini, bahwa di saat memang setan ngedenger azan itu sampai-sampai dia kencing gitu kan. Gitu. Oh jadi setan tuh kalau denger azan takut ke lari ke tengah lautan. Oh. Jangan, makanya di sini luar biasanya azan gitu kan. Ya meskipun biasa azan itu cuman ya banyak gitu kan kita ngedenger, tapi luar biasa. Kalau ngedengar sama orang ya setan yang memang jahat gitu kan. Ada beberapa setan juga kayak gitu kan, ada beberapa tipenya. Kalau memang setan yang jahat ya dia kabur, dia panas. Oh temen saya kalau diajarin kabur sih beberapa, karena emang dia setan kelakuannya. Wah Bang Deden, thank you banyak. Cerita lu gila serem banget sih guys. Kayak menurut gua ceritanya hikmahin dari cerita itu banyak yang bisa diambil ya. Banyak banget cerita yang bisa diambil. Udah mulai fisik harus siap, harus kuat, kita harus solid gitu kan di teman-teman gitu kan. Banyak lah hikmahnya. Jadi setiap area beda-beda, ternyata beda pegangan. Betul. Dan sampai sekarang yang pasti saya ngasih saran mungkin teman-teman ya yang nonton ini, mungkin sebelum naik gunung boleh FOMO, boleh. Saya gitu kan gak ngelarang, silakan kalau mau FOMO. Oh takut ketinggalan nih foto di gunung, boleh silakan. Yang pertama ingat kita harus persiapan fisik segala macamnya, dan satu lagi teman-teman ingat sampahnya. Ya Allah, bawa turun lagi. Gitu kan, please lah. Lu datang ke gunung gitu kan, lu pengen nikmati gitu kan alamnya. Kalau ada sampah gimana? Gak enak melihatnya. Udah mah kalian sampah, terus bawa nyampah. Goblok makin gitu sampah kan. Kalian makin sampah gitu ya. Kalau gitu ingat intinya kalau naik gunung gitu kan, ingat bawa lagi turun sampahnya, lihat gitu kan posisinya gitu kan, bawa lagi sampah meskipun bekas ngerokok pun. Betul gitu kan, bawa. Wah Bang Kaden, Kang Deden, thank you banyak. Oke, mantap. Thank you banyak ceritanya. Serem banget. So untuk teman-teman KPR, cerita malam ini lumayan mencekam. Jadi buat kalian semua yang naik Gunung Gede apalagi via Putri, tolong diingat, mungkin di beberapa tempat di via Putri ada pegangannya beda-beda, which is lu harus dengerin itu. Harus sadar ya Bang ya. Yang paling penting itu adalah sopan lah, karena kita nggak tahu makhluk seperti itu datangnya kapan saja, bisa jadi ketika kondisi fisik lu lemah. So thank you banyak untuk semua teman-teman KPR yang udah dengerin episode kali ini. Jadi ketemu lagi nanti di next KPR selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian semua yang punya cerita-cerita horor, kalian bisa kontak kita di kontak di bawah ini. Kalian bisa chat langsung, Bang gue punya cerita horor dan segala macem. Dan satu lagi yang terakhir, gue ngingetin ke kalian semua yang mau ngeklip video-video KPR kita dari episode sebelumnya sampai sekarang, kalian bisa klip, kalian masukin di sosial media kalian. Setelah kalian masukin, di screenshot insight-nya ada berapa, kalian kirim ke aku, ke tim ini. Di sini ada kontaknya lagi, kalian kirim ke kita. Dan langsung nanti gue liat insight-nya, gue kasih hadiah buat kalian. Lumayan banget untuk beli-beli rokok, beli-beli makan dan lain-lain. Pokoknya untuk kebutuhan kalian lah. So untuk semua yang punya bakat ngeklip video, kalian bisa klip video kita dan share di sosial media kalian. So terima kasih banyak buat semuanya. See you on the next KPR. Thank you Bang Kaden. Oke, mantap.